semuanya, balik lagi di channel Teknoza ID dengan saya Stepian. Dan hari ini kita sudah kedatangan sebuah TWS Bluetooth dari brand JT Indonesia. Setelah sebelumnya saya sempat bahas Hailu T15 dan juga sempat bahas Plextone 4Game. Kali ini giliran brand dari JT Indonesia. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin baru tahu kalau JT ini adalah produk lokal Indonesia ya. Jadi ini lokasinya, kantor pusatnya ada di Surabaya, Jawa Timur. Jadi dengan ya kearifan lokal ya, ini brand dari lokal ini. Penasaran juga apakah mampu bersaing dengan brand-brand lain yang udah jualan lebih dulu di Indonesia. Oke, ini dia tampilan awal boxnya, sangat meyakinkan dan apa ya, kesannya mewah. Ini menjual banget sih boxnya. Boxnya tuh gede dan packagingnya tuh bagus. Jadi niat banget sebenarnya sih jualannya. Ya, ada tampilan embossnya dan di sini kelihatan banget. Di sini ada LED indikator untuk mengetahui kapasitas baterainya. Langsung aja kita lihat bagian belakang untuk spesifikasi. Ada 5 buah highlight point. Ya, dia mampu bertahan 4 jam untuk dengerin musik atau main game. Kemudian ada fitur dual connect karena dia TWS kiri dan kanan. Kemudian juga ada touch control di bagian earbudsnya. Lalu ada port USB Type-C. Ini penting banget. Ini salah satu yang alasan kenapa saya beli, karena portnya udah pakai USB Type-C. Jadi nggak ngerepotin karena kita cukup bawa satu kabel di smartphone kita, bisa dipakai ke TWS-nya. Dan dia bisa nelpon standby atau selama 3,5 jam nonstop. Angka-angka berikutnya ada baterai earbudnya itu masing-masing 40 mAh. Charging case-nya punya kapasitas 300 mAh. Range-nya standar Bluetooth di 10 meter. Oh ya, ini Bluetooth-nya versi 5.0 ya. Kemudian charging case-nya bisa ngisi earbud selama 3 kali, jadi 3 kali ngisi. Dan ngisi charging case-nya butuh waktu sekitar 1,5 jam. Dan sensitivity-nya ada di 96 decibel dengan impedance-nya 16 ohm. Penasaran juga suaranya kayak gimana? Apakah sama dengan yang diklaim Incredible Stereo Sound? Langsung aja kita buka boxnya. JT T1. Oke, nih kardusnya kayak kardus smartphone, gede dan packagingnya tuh bagus ya. Yuk kita buka. Oke, dalamnya ada charging case bertuliskan JT dan sepasang earbud. Ini kita taruh dulu. Oke, berikutnya ada apa nih? Kertas kecil, not happy. Oh, jadi ini semacam apa ya? Ini semacam kertas disclaimer atau notice gitu ya. Jadi kalau produknya bagus tolong di-share dan diceritain ke teman-teman kalau JT punya produk yang berkualitas. Tapi kalau nggak happy, kalian bisa menghubungi customer service mungkin terkait after sales service, maintenance ataupun klaim garansi. Oke, cukup kecil tapi bermanfaat. Lanjut, ada kartu garansi JT Best for Your Gadget. Kantor pusatnya ada di Surabaya. Jadi kalau ada apa-apa silakan menghubungi nomor di bawah ini. Ada juga website dan alamat-alamat sosial media mereka. Terakhir ada kotak kompartemen gini. Isinya adalah kabel charger micro USB. Port USB Type-C yang tadi saya bilang. Jadi cukup bawa satu kabel aja bisa dipakai untuk smartphone dan juga TWS-nya. Oke, langsung aja kita rapiin mejanya dulu supaya fokus ke TWS dan case-nya. Oke, jadi ini dia tampilan JT T1 yang ternyata aura premiumnya sama persis dengan packaging boxnya. Secara visual, desain JT T1 ini jauh dari kata murahan meskipun sebenarnya harganya cukup terjangkau di kelas 300 ribuan. Case TWS-nya lumayan kecil dengan bentuk oval dan tulisan JT di bagian depan. Di bagian belakang ada keterangan kapasitas baterai dan pengisian dayanya. Yang menarik di JT T1 ini adalah port chargingnya udah pakai USB Type-C yang bikin gak ribet karena kita bisa gantian pakai kabel charger di smartphone kita. Finishing plastik ABS di case-nya nyaman dan gak licin karena dikasih tekstur doff.
Untuk buka tutup case-nya juga gampang kalau mau dibuka tutup lewat satu tangan aja. Proses pairing ke smartphone dan koneksi antar kedua earbuds-nya juga terbilang cepet banget. Kita tinggal perlu angkat earbuds-nya aja, nanti sistemnya akan langsung terkoneksi. Posisi penempatan kedua earbuds-nya lumayan dalam, dengan masing-masing earbuds ada 2 pin magnet yang daya tempelnya cukup kuat nahan earbuds supaya nggak gampang jatuh. Di setiap earbuds-nya ada tombol touch control di area lingkaran dengan tulisan JT. Cuma yang saya kurang suka adalah ukuran lampu LED indikatornya yang menurut saya terlalu besar. Mungkin lebih oke kalau pakai model lampu LED titik kecil aja. Dan untuk keamanan, JT T1 ini udah bersertifikat IPX5, jadi kalau sekedar kena keringat aja sih masih aman-aman aja. Kalau untuk dimensi earbuds-nya lebih gede dan lebih tebal kalau dibandingin sama punyanya Hailu T15 yang punya ukuran jauh lebih mini. Tapi bagusnya di sini JT T1 ini pakai bahan doff untuk finishing plastik di earbuds-nya yang bikin grip di tangan lebih mantap. Fitting TWS ini di telinga juga masih enak dan gampang di-attach ke telinga kita. Karena bentuk area touch control besar dan agak mendem ke dalam, makanya akses jari telunjuk jadi lebih enak. Selain itu ada banyak perintah yang kita bisa atur di TWS ini seperti mengatur lagu, panggilan telepon, dan juga akses ke Google Assistant. Sistem isolasi di TWS ini meski cuma ngandelin kontur fitting earbuds-nya, tapi ternyata lumayan bikin suara dari luar yang masuk ke telinga cukup diminimalisir. Untuk kualitas suara di range harga 300 ribuan saya kasih nilai cukup baik dengan catatan karakter suaranya lebih dominan ke arah bass head dibandingkan treble dan clarity. So buat telinga yang preferensinya ke arah bass head, TWS ini bisa jadi pilihan. Satu poin plus di TWS ini ada di power output suaranya yang gede banget. Saya pribadi jarang banget pakai TWS ini dengan volume lebih dari 50%. Satu hal yang saya kurang rekomendasiin dari JT T1 ini adalah gaming. Kalau sekedar untuk multimedia atau nonton streaming video di YouTube sih emang gak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau dipakai buat gaming. Karena delay dari TWS ini lumayan terasa banget efek absennya fitur low latency. Jadi buat gaming TWS ini kurang nyaman. Sedangkan untuk kualitas mikrofonnya menurut saya udah bagus banget karena suara terdengar jelas dan noise yang dihasilkan juga nggak terlalu banyak. Oke, jadi ini contoh perekaman suara menggunakan built-in microphone dari TWS JT T1 series. Nah, gimana teman-teman? Suaranya apakah cukup oke? Clarity-nya kedengaran, noise-nya kedengaran atau enggak? Ya, ini contoh hasilnya. Nah, TWS ini punya baterai sebesar 40 mAh di kedua earbuds yang dari penuh bisa dipakai untuk dengerin musik sekitar 4 jam. Sedangkan case-nya punya kapasitas baterai di 300 mAh dan kerennya lagi ada indikator digital untuk melihat status baterainya. Jadi kita bisa cek sisa baterainya dengan sangat mudah. Untuk pengisian earbud lewat charging case bisa sampai 3 kali isi ulang dan untuk pengisian baterai case-nya butuh waktu sekitar 1,5 jam. TWS dari JT ini cukup menarik perhatian mulai dari box packagingnya yang premium dan juga build quality yang solid baik untuk case maupun earbudsnya. Secara keseluruhan dengan harga yang ditawarkan TWS ini cukup sesuai apalagi buat kalian yang lebih suka sama suara earphone dengan karakter bass head. Fitur indikator digital baterainya juga buat saya kepake banget karena lebih mudah memantau sisa baterai. Cuma TWS ini kurang cocok buat kalian yang punya hobi ngegame karena JT T1 ini belum punya fitur gaming mode untuk meminimalisir latensinya. So buat yang berminat sama TWS ini bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah. Oke guys, stay tune terus di channel Teknoza ID untuk video-video berikutnya dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya sebagai bentuk support kalian untuk channel ini. Saya Stepian dari channel Teknoza ID. Pamit.